Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Saya yakin percaya setiap kita ada di dalam penyertaan dan anugerah daripada Tuhan. Mari kita siapkan setiap hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Lebih lagi katakan, Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Haleluya, kami rindu hadirat-Mu, kami sembah nama-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami
yang seperti-Mu menolong hidup kami. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami ingin lebih lagi menikmati hadirat-Mu Tuhan, bertemu muka dengan muka bersama dengan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Kami ingin lebih lagi menikmati bait-Mu Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Bapa. Urapi setiap kami, berkati setiap hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabar kita hari ini? Saya percaya kita adalah menerima sesuatu hal yang baru. Kabar sukacita. Kita sudah mengalami yang namanya pemulihan daripada apa yang kita alami pergumulan kita. Bapak Ibu Saudara, tema pagi hari ini luar biasa, yaitu bagaimana kita mengenal pribadi yang ketiga dari Allah, yaitu Roh Kudus. Kita mau belajar bersama-sama apa sih karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, apa yang sudah menjadi sesuatu hal dalam hidup kita. Sudahkah kita mengalami, menikmati Roh Kudus dalam hidup kita? Sudahkah mengizinkan Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita? Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Ayat yang sering kali mungkin kita dengar, sering kali diucapkan, dikatakan, disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa firman Tuhan akan selalu berkarya dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayat yang ke-26 berkata seperti ini. Firman Tuhan berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sekali lagi Bapak Saudara, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah Bapak Saudara, apa alasan daripada Tuhan Dia memberikan Roh Kudus? Kutinggalkan Roh Kudus kepadamu. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan terhadap Roh Kudus? Pertanyaan buat kita semuanya. Kenapa Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus? Kenapa Tuhan memberikan penghibur yaitu Roh Kudus? Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Tuhan tahu Bapak Saudara, kita perlu penolong, kita perlu pembimbing dalam hidup ini, dalam menjalani hari-hari kita. Makanya begitu sayangnya Tuhan Yesus atas kehidupan kita Bapak Saudara. Dia berikan Roh Kudus itu, Dia utus Roh Kudus. Pertanyaannya, mau enggak kita mengizinkan Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita?
Pertanyaannya, bolehkah Roh Kudus diam di dalam hati kita? Bapak Saudara, Tuhan tahu kita bukan manusia yang mampu. Makanya Tuhan berikan Roh Kudus. Semuanya balik kepada kita. Pertanyaan, mau enggak kita terima Roh Kudus? Mau enggak Roh Kudus itu tinggal dalam hidupan kita? Atau kita akan menolak Roh Kudus itu? Aku enggak perlu Roh Kudus, aku mampu dengan pemikiranku sendiri. Aku mampu dengan kekuatanku sendiri. Tetapi Tuhan tahu Bapak Saudara, Dia berikan penolong supaya kita bisa menjalani hari kita yang pergumulan-pergumulan yang berat. Apa Bapak Ibu Saudara fungsi daripada kita memiliki Roh Kudus? Apa sih fungsinya Roh Kudus itu tinggal di hati kita? Ngapain Roh Kudus harus tinggal di hati kita? Ngapain juga kita harus memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita? Yang pertama Bapak Saudara, dikatakan di pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 yang di awal dikatakan bahwa penghibur Bapak Saudara, yaitu Roh Kudus. Jadi ketika kita memiliki hati, kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka penghibur itu adalah Roh Kudus itu akan menghibur hati kita. Seberapa banyak di antara kita saat ini kita sedang tawar hati, sedang mengalami duka cita ditinggal seseorang kita kasihi. Bagaimana kita dikecewakan seseorang yang kita sayangi. Bagaimana kita dikecewakan dengan pelayanan kita. Bagaimana kita dikecewakan dengan gembala kita. Mungkin kita sedang mengalami kekecewaan dengan bos kita. Kita mengalami dengan rekan kerja kita, mengalami kedukaan, kekecewaan yang mendalam. Kalau secara manusia, dengan akal pikiran kita akan mengalami yang nama kebencian dan kebencian terus Bapak Saudara. Kebencian itu akan terpelihara. Makanya Tuhan kasih Roh Kudus. Dia menjadi penghibur, bahkan dia menjadi penolong. Dikatakan tadi bahwa dia akan memberikan Roh Kudus penghibur. Dia juga akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan mengajarkan kita untuk bagaimana cara mengampuni, bagaimana cara kita melepaskan pengampunan, sehingga hati kita ini benar-benar bersih Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kita menghadapi duka cita, maka ada Roh Kudus yang akan menghibur, menguatkan hati kita. Bagaimana dengan cara kita berdoa Bapak Ibu Saudara? Kita doa, kita minta hadirat daripada Tuhan ada senantiasa. Minta Roh Kudus, tolong aku, mampukan aku untuk mengampuni, mampukan aku kuat menghadapi segala sesuatunya. Maka Roh Kudus akan terus menguatkan hati kita Bapak Saudara. Pikiran-pikiran kita yang tidak benar akan dirubah menjadi pikiran-pikiran yang positif. Pikiran-pikiran kita yang negatif terhadap semua masalah ini akan dirubah menjadi pikiran-pikiran yang positif. Ketika kita menghadapi kelemahan, maka akan Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan, penghiburan dalam hati kita. Ayo bangun lagi, ayo semangat lagi. Bapak Ibu Saudara pasti pernah merasakan ada kayak suara hati kita berkata ketika kita mau berbuat jahat. Di dalam hati kita ngomong, enggak, jangan. Ketika ada orang yang menyakiti kita, di dalam hati kita ngomong, ada yang ngomong dibalas, tapi hati kita ngomong jangan dibalas, ampuni. Bapak Ibu Saudara, itu adalah karya Roh Kudus dalam hati kita. Jika engkau mau, izinkan Roh Kudus pada pagi hari ini tinggal di hatimu, tinggal di dalam kehidupanmu. Aspek kehidupanmu, seluruh kehidupanmu ada di dalam Roh Kudus. Maka kau akan menjalani hari-hari ini dengan sukacita Bapak Saudara. Kau tidak akan pernah merasakan namanya dikecewakan. Kau tidak akan pernah merasakan namanya dikucilkan Bapak Saudara. Apalagi mungkin kita hamba-hamba Tuhan yang melayani, mungkin imam musik, wah aku kok udah dijadwal ya. Kok aku digantikan ya? Kita akan mudah sakit hati kalau kita tidak memiliki Roh Kudus. Tetapi kalau kita memiliki hati dan Roh Kudus itu tinggal dalam hati kita, ketika kita mengalami yang namanya tidak dijadwal, kita tidak akan pernah kecewa. Kita akan baik-baik saja karena ada Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Bapak Saudara, saya pernah mengalami yang namanya tidak harus bermain musik Bapak Saudara. Saya harus pelayan di sekolah minggu. Saya harus mengalami main musik di sekolah minggu. Tetapi karena Roh Kudus ada di dalam hati saya suka cita Bapak Saudara. Saya tidak ada namanya ngresu loh.
dalam yang menggerutu atau berkata-kata yang tidak baik, tetapi saya berpikir positif, saya berkata-kata positif. Oh, Tuhan punya rencana buat saya. Roh Kudus menolong kehidupan saya, Roh Kudus memberikan penghiburan sehingga saya tidak mengalami yang namanya sakit hati, Bapak Saudara. Kalau dipikir, wah, pelayanan sekolah minggu mungkin tuh apa ya, Bapak Saudara. Tetapi kita yang sering pelayan di mimbar mungkin merasa, wah, pelayananku udah hebat, udah ngeri karena ada di posisi di mimbar. Tetapi kalau kita memiliki Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, ketika engkau diberadakan di mana pelayan kau berada, kau akan tetap bersukacita, kau akan tetap semangat melayani Tuhan, tidak kendor. Makanya dari itu, Bapak Saudara, mari kita izinkan Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, sehingga Roh Kudus akan menjadi penghibur dalam kehidupan kita, menghibur di dalam duka, menghibur dalam setiap masalah yang ada, sehingga kita dikuatkan, iman kita bangkit lagi, kehidupan kita semangat lagi, dan kita mampu menghadapi segala sesuatunya sampai kita melihat hasil dari Tuhan berikan dalam kehidupan kita, segala pergumulan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tidak panjang lebar, firman Tuhan hanya sebentar saja, tetapi biarlah firman ini menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi penghiburan buat Bapak Ibu Saudara yang saat ini mengalami kelemahan, keletihan, hati kecewa, semuanya. Ayo Bapak Saudara, izinkan Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara.